Oke, jadi sekarang kita bakal bahas soal UAS tahun 2023 untuk Fisika Dasar 2B. Nah, di sini soalnya ada 5 soal. Dan perlu dipahami bahwa Fisika Dasar 2B sama 2A itu agak sedikit berbeda materinya, di mana kita nanti bakal dapat materi gelombang mekanik kalau di Fisika Dasar 2B ini. Tapi overall sisanya bakal sama. Nah, yang nomor satu ini dia tentang induksi elektromagnet. Jadi kita dikasih suatu kawat konduktor yang punya luasnya itu adalah 5 cm persegi. Terus dia ditempatkan di sebuah daerah bermedan magnet, gitu ya, yang arahnya masuk ke dalam bidang kertas. Nah, diketahui pada T sama dengan 0, dia besar dari medan magnetnya adalah 2 Tesla. Dan menjadi 0 dalam selang waktu 10 milisecond. Artinya medan magnet ini nggak konstan nilainya, dia berubah-berubah terhadap waktu. Tentukan bidang flux magnetik yang menembus bidang pada saat T sama dengan 0. Nah, jadi yang pertama, kita mencari flux magnetiknya. Nah, di sini, untuk mencari flux magnet gitu ya, kita gunakan aja definisi dari flux magnet, yaitu integral B dot dA. Yang mana B ini adalah medan magnet yang menembus loop, terus dA itu adalah partisi atau elemen luas dari loopnya. Jadi di sini kan kita punya loopnya bentuknya segitiga. Nah, dA itu sama aja kayak partisi luas dari segitiga ini, gitu. Jadi kita ambil secuil bagian dari segitiganya. Nah, maka secuil bagian ini yang kita ambil kalau kita arsir, luas dari arsirannya ini adalah si dA itu tadi. Kayak gitu ya. Nah, itu deh. Oke. Nah, di sini karena dia medan magnet itu berubah terhadap waktu, gitu ya. Medan magnetnya berubah terhadap waktu nilainya, tapi dia nggak berubah terhadap posisi, gitu ya. Jadi B-nya itu tidak bergantung sama X atau Y, tidak bergantung posisi X atau Y. Jadi kita bisa langsung hitung bahwa nilai integral B dot dA ini itu sama aja kayak besar total dari medan magnetnya dikalikan dengan luas loopnya, luas total loopnya gitu. Nah, ini bisa langsung kita tulis kayak gini. Kenapa? Ya karena tadi medan magnet, ide kuncinya adalah medan magnetnya tidak bergantung dengan posisi. Kecuali kalau dia bergantung posisi, maka kita harus mengintegralkan terhadap dx atau terhadap dy, gitu. Oke, nah terus ya udah berarti tinggal kita hitung aja luas dari segitiga ini, terus kita kalikan dengan b. Oh, di sini udah dikasih tahu luasnya ternyata. Luasnya adalah 5 cm persegi si segitiganya. Terus medan magnetnya ketika T sama dengan 0, dia besarnya adalah sama dengan 2 Tesla. Oke. Nah, berarti flux magnetnya untuk T sama dengan 0 itu adalah 2 Tesla dikalikan dengan 5 cm persegi. Kita jadikan meter persegi. Berarti 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jadi nanti besar dari fluxnya itu adalah sekitar 10 kali 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 3 Tesla meter persegi. Kayak gini. Gitu ya. Nah, itu adalah flux magnetnya. Tapi ini cuma berlaku ketika T sama dengan 0 aja. Oke. Jadi cuma berlaku untuk soal nomor A aja. Kenapa? Karena medan magnetnya berubah-berubah. Ketika T sama dengan 0 dia segini. Tapi kalau T-nya nambah, misalkan jadi 10 milisecond gitu, dia medan magnetnya berubah. Nilainya sekarang turun jadi 0. Ya. Oke. Nah, terus soal yang B-nya, kita ditanya, tentukan GGL induksi rata-rata dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 10 milisecond. Nah, berarti kita bisa gunakan definisi ini aja, bahwa GGL induksi itu dia nilainya adalah minus perubahan dari flux magnet terhadap waktu. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa asumsikan bahwa dia perubahan medan magnetnya itu terjadi secara seragam. Seragam itu dalam artian ya linear aja gitu. Jadi kita turunannya ini bisa kita ubah menjadi bentuk delta, gitu ya. Jadi perubahan dari flux magnet dibagi perubahan waktu, kayak gitu. Oke. Nah, perubahan dari waktunya itu adalah dari 10 milisecond, berarti T akhir dikurangin T awal. T akhir dikurangin T awal. Berarti 10 milisecond dikurangin 0. Berarti delta T-nya nanti kita bakal dapat itu adalah ya 10 milisecond. Sementara perubahan flux magnetnya
itu adalah flux magnet ketika T-nya 10 milisecond dikurangin dengan flux magnet ketika T-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, berarti sama dengan 0 dikurangin 2 Tesla. Yaitu kita dapat adalah minus 2 Tesla. Nah, jadi nanti Gegel induksinya itu kita bakal dapat adalah minus minus 2 Tesla dibagi sama 10 milisecond. 10 milisecond. Nah, 10 milisecond ini kita ubah dulu jadi second gitu ya. Ini kan minus ketemu minus jadi plus. Jadi 2 Tesla dibagi 10 kali 10 pangkat min 3. Ini kan 2000 Tesla dibagi sama 10 second. Jadinya 200 volt. Gitu ya. Karena Gegel induksi itu satuannya adalah volt. Nah, jadi Gegel induksi di sini nilainya positif. Positif 200 volt. Kayak gitu. Oke. Nah, terus yang C, kemana arah arus induksi yang mengalir pada loop? Searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti ini yang agak menantang gitu. Nah, buat menentukan arah arus induksi, kita harus tahu dua hal. Yang pertama, tahu bukan arah arus, sorry. Tahu arah dari medan magnet. Dari medan magnet. Oke. Terus yang kedua, kita itu harus tahu gegel induksinya. Apakah dia positif atau dia nilainya negatif. Atau bisa juga perubahan dari flux magnetnya. Perubahan dari flux magnet itu apakah meningkat, ya, delta fluxnya itu meningkat atau menurun. Tuh. Nah, terus buat menentukan arahnya kita bisa menggunakan hukum Lenz, ya, hukum Lenz. Hukum Lenz. Hukum Lenz itu menyatakan apa? Untuk menentukan arah arus induksi itu tinggal kita gunakan aturan tangan kanan aja. Aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan. Yang mana aturan tangan kanannya gimana? Kalau misalkan gegel induksinya dia positif, maka arah arusnya, arah arus itu sesuai dengan kaidah atau aturan kaidah tangan kanan. Kayak gitu ya. Itu kalau misalkan gegel induksinya dia positif. Kalau misalkan gegel induksinya dia nilainya negatif, maka maka arah arus induksinya itu nanti bakal melawan atau berlawanan gitu ya dengan aturan tangan kanan. Jadi bukan sesuai tapi berlawanan. Kayak gitu. Itu kalau misalkan gegel induksinya negatif. Jadi arah arusnya berlawanan dengan kaidah tangan kanan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan kita punya kawat yang berbentuk loop, kayak katakanlah loopnya kotak gitu ya, maka kaidah tangan kanan yang kita gunakan itu adalah jari jempolnya, itu kita jadikan arah dari medan magnetnya dia kemana. Tuh, itu jari jempol. Terus empat jari yang menggenggam, itu arahnya nanti bakal sama dengan arah dari empat jari yang menggenggam ini, arahnya bakal sama dengan arah dari arah arusnya yang mengalir di sepanjang loopnya atau mengelilingi loopnya. Kayak gitu. Oke. Nah sekarang di soal yang kita kan punya loopnya bentuknya segitiga. Jadi mau loopnya bentuknya apapun, mau kotak, mau segitiga itu nggak masalah. Yang penting dia membentuk lintasan tertutup. Jadi arusnya tuh bisa mengelilingi lintasannya gitu. Oke. Nah di kotak yang kita punya, medan magnetnya arahnya kan adalah masuk ke dalam bidang, ya nggak? Masuk ke dalam bidang. Oke. Karena medan magnetnya arahnya masuk ke dalam bidang, maka arahkan jari jempol kita itu menuju ke dalam bidang. Oke. Arahkan jari jempol kita menuju ke dalam bidang. Mungkin aku pakai kamera ya, biar lebih mudah mengarahkan arus. Oke, kelihatan kan ya muka aku? Nah, misalkan ini bidangnya itu adalah
Bidangnya itu adalah tabletku gitu ya. Bidangnya adalah tabletku. Kan medan magnetnya masuk ke dalam bidang kayak gini. Berarti arahkan jari jempol kita itu masuk ke dalam tablet kayak gini. Set, gitu. Oke, masuk ke dalam bidang, berarti ke sini. Karena bidang tablet di sini berarti masuk kayak gini ya. Pokoknya ke bidang apapun itu. Mau pakai tablet, pakai laptop, dia masuk ke dalam laptopnya atau tabletnya kayak gini. Set gitu ya. Nah, terus lihat nih empat jari sisanya. Empat jari sisanya itu dia muternya kemana? Oke. Kalau dia muternya ke sini, gitu ya. Berarti arah arusnya nanti putarannya tuh kayak gini, kayak gitu ya. Kayak gini. Gitu. Karena pas kita masukin ke dalam bidang, dia arah putaran arusnya itu adalah kayak gitu. Apa searah sama jarum jam, kayak gitu ya. Searah sama jarum jam. Oke. Nah, sekarang kita cek gegel induksinya, dia nilainya positif atau negatif. Karena dia gegel induksinya nilainya positif, tadi kan kita dapat gegel induksinya adalah 200 volt ya. Gegel induksinya adalah sama dengan 200 volt. Nah, karena gegel induksinya 200 volt, maka arah arus induksinya itu sesuai tangan kanan. Sesuai tangan kanan. Nah, tadi kan pas kita coba pakai kaidah tangan kanan, jempol masukin ke dalam layar, terus layar kita putar. Oke. Ternyata kita dapat bahwa arah arusnya itu searah jarum jam. Nah, karena gegel induksinya itu positif, maka benar. Maka kita bisa simpulkan arah arus induksinya itu searah jarum jam. Kayak gitu ya. Karena gegel induksinya positif. Tapi gimana kalau misalkan gegel induksinya negatif? Kayak misal aku dapat gegel induksinya itu adalah minus 50 volt. Jadi negatif gitu ya nilainya. Nah, kalau misalkan gegel induksinya nilainya negatif, ingat aturannya adalah dia bakal melawan aturan tangan kanan. Jadi nanti kita tentukan dulu pakai tangan kanan, nanti dia masuk ke dalam bidang, terus kita putar, oh putarannya berlawanan jarum jam, searah jarum jam, kayak gini. Tapi karena gegel induksi negatif, maka mau nggak mau tandanya kita balik. Kebalikan dari searah jarum jam apa? Berlawanan jarum jam kan. Jadi kalau misalkan gegel induksi negatif, meskipun medan magnetnya masuk ke dalam bidang, nanti arahnya dibalik. Jadi kayak gini. Jadi berlawanan jarum jam, kayak gitu. Nah, gitu cara menentukan arahnya. Oke. Oke, nah berarti jawaban untuk soal ini adalah dia searah sama jarum jam karena kita punya gegel induksinya dia nilainya positif, kayak gitu. Oke, nah itu untuk nomor satu. Nah sekarang kita lanjut ke nomor dua. Oke, kita lanjut. Nah ini nomor dua itu tentang eh, listrik bolak-balik ya, harus harus bolak-balik untuk rangkaian RLC seri. Nah jadi di sini kita punya rangkaian RLC seri yang tersusun atas sumber tegangan bolak-balik gitu, segegel bolak-balik resistor, kapasitor, induktor yang nilai masing-masing komponennya itu diketahui. Resistornya 30 ohm, kapasitornya 10 pangkat min 4 per pi farad, induktansinya 50 per pi mikrohenry. Ya. Nah, terus geger induksi maksimumnya, berarti ini tegangan maksimum dari si sumber tegangannya itu adalah 20 volt dan dibangkitkan pada frekuensi 100 Hz. Tentukan impedansi dan amplitudo arus dalam rangkaian. Nah, ini kan adalah rangkaian RLC seri ya. Maka kita langsung gunakan impedansinya itu adalah sama dengan Z, gitu. Z sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurangin XC kuadrat di akar. Kayak gitu. Jadi kontribusi impedansinya itu diperoleh dari kontribusi tiap komponennya R, L, dan juga C. Yang mana XL itu sendiri adalah omega dikali L dan XC itu sendiri adalah satu dibagi omega dikali C. Kayak gitu. Nah, di sini omeganya berapa? Omeganya nggak dikasih tahu. Tapi kita bisa dapat omeganya itu dari frekuensi yang diberikan. Nah, di sini kan frekuensi adalah 100 Hz. Hubungan antara frekuensi dengan omega itu adalah omega atau frekuensi sudut gitu ya. Itu sama dengan 2pi dikali frekuensi. Jadi karena frekuensi 100 Hz kita dapat nanti omeganya adalah 2pi dikali 100.
Jadi sekitar 200 pi radian per second. Nah, ini adalah omeganya. Jadi dari sini kita bisa dapat XL-nya, yaitu 200 pi dikali induktansinya L. Induktansinya di sini dikasih di soal itu kan adalah berapa? 50 per pi ya. 50 per pi milihenry. Hati-hati. Nah, ini milihenry berarti kita jadikan Henry, berarti dikali 10 pangkat min 3. Ya gitu. Oke. Dari sini nanti kita dapat XL-nya atau kapasitas sorry, reaktansi induktornya itu adalah 50 kali 200 berarti 1000, 1000 kali 10, 10.000, 10.000 kali 10 pangkat min 3 berarti 10 ya. 10 pi dibagi pi habis berarti jadinya 10 ohm. Kayak gitu. Nah, terus untuk omega C-nya, ini aku pindahin aja dulu. Untuk omega C-nya bisa aku peroleh dari 1 dibagi omeganya tadi 200 pi dikali C. C-nya itu adalah 10 pangkat min 4 per pi. 10 pangkat min 4 dibagi pi farad. Ya gitu. Jadi kalau dihitung, nilainya pi dibagi pi habis, 10 pangkat 4 dibagi 200. Berarti 10.000 dibagi 200, berarti 100-nya hilang, jadi 100 per 2 jadi 50 ya. Jadi ini adalah 50 ohm reaktansi kapasitifnya. Kayak gitu. Oke, nah jadi XL-nya kita punya segini, XC-nya kita punya segini. Oke, terus nilai R-nya juga udah diketahui 30 ohm, berarti tinggal kita masukin aja. Berarti impedansinya Z itu adalah 30 kuadrat ditambah XL-nya 10, XC-nya 50 dikuadratin di akar. Berarti ini kan jadi 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat ya. Dia triple Pythagoras. Jadi nanti pasti impedansinya itu nilainya adalah 50 ohm. Kayak gitu. Nah, ini impedansinya. Dan ingat impedansi itu setara dengan hambatan total pada rangkaian RLC dengan arus AC gitu ya. Jadi kayak kayak dia tuh hambatan yang terdiri bukan cuma dari resistornya gitu, pengaruh resistor, tapi juga pengaruh dari induktor maupun kapasitornya. Nah, karena kita udah punya hambatan totalnya ini si impedansinya, maka nanti kita bisa cari arus total yang mengalir dalam rangkaian. Nah, di sini kan kita punya gegel induksi maksimumnya itu adalah 20 volt. Ini adalah amplitudo dari tegangannya. Nah, sekarang kita ditanya amplitudo dari arus atau arus maksimumnya. Berarti bisa kita gunakan hukum Ohm aja. Kita gunakan hukum Ohm, berarti arus total yang mengalir pada rangkaian itu adalah tegangan maksimumnya dibagi sama impedansinya. Kayak gitu. Berarti tinggal kita masukin angkanya. 20 volt dibagi sama 20 volt dibagi sama 50 ohm. Berarti nanti dapat bahwa arus totalnya itu adalah 2 per 5 ampere. Atau sekitar 0,1 ampere. Kayak gitu. Kalau dijadikan pecahan. Oke, nah ini adalah impedansi dan arus total pada si rangkaian RLC seri ini. Nah terus yang B-nya, dengan menggunakan diagram fasor, tentukan amplitudo tegangan antara titik A dan titik B. Nah, di sini kalau kita lihat, titik A sama titik B itu terdiri dari dua komponen kan ya. Komponen pertama itu adalah resistor, komponen kedua itu adalah kapasitor. Berarti kalau kita gambarkan diagram fasor antara titik A dan titik B, itu cuma terdiri dari fasor untuk R dan juga fasor untuk C. Oke. Nah, fasornya gimana? Ingat, cara ngegambar diagram fasornya itu kita lihat dari sifat sifat arus dan sifat tegangan ya. Yang namanya kapasitor itu dia memiliki beda fasa sebesar minus pi per 2. Nah, ini beda fasa antara siapa? Beda fasa antara tegangan dan arus. Artinya, tegangannya itu dia ketinggalan. Tegangannya tertinggal fasanya sejauh pi per 2 terhadap arus gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu kapasitor. Nah, kalau resistor dia beda fasanya itu dia nilainya sama dengan nol.
Maksudnya apa? Dia beda fasanya sama dengan nol. Maksudnya adalah si tegangan dan arusnya itu satu fasa. Tegangan dan arus satu fasa. Gitu ya. Kalau dia satu fasa, artinya ketika tegangannya maksimum, arusnya juga nanti bakal maksimum. Ketika dia minimum tegangannya, arusnya juga bakal minimum. Ketika tegangannya nol, arusnya juga bakal nol. Kayak gitu. Itu maksudnya satu fasa. Jadi puncak antara si fungsi sinusoidal tegangan sama arusnya itu bakal sama. Kalau kita gambar, kalau dia satu fasa, misalkan ini grafik tegangannya yang warna biru, ini V. Maka nanti arusnya juga grafiknya tuh bakal kayak gini. Nah, sama, persis. Jadi puncaknya bersesuaian, lembahnya juga bersesuaian. Titik nolnya pun juga bersesuaian. Oke. Nah, kalau misalkan kapasitor, kalau tegangannya tertinggal sebesar pi per 2, berarti nanti si puncak tegangan itu agak geser sedikit ke kanan, gitu ya. Sorry, bukan ke kanan, ke kiri. Karena dia ketinggalan. Jadi pas puncaknya, pas arusnya udah maksimum, bener, geser ke kanan, sorry, sorry. Jadi pas arusnya udah maksimum, tegangannya itu masih nol, kayak gitu ya. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk fasor, kalau fasor itu kan kita bisa bikin koordinat sumbu X dan sumbu Y. Untuk objek-objek atau sinyal-sinyal yang dia fasanya nol, itu bisa kita gambarkan fasor itu sejajar aja sama sumbu X. Di sini kan resistor dia fasanya nol, beda fasanya, sorry, beda fasanya nol. Maka kita bisa gambarkan fasor untuk resistor itu dia sejajar sama sumbu X ke kanan kayak gini. Gitu ya. Nah ini tegangan untuk resistornya. Sementara kalau misalkan kapasitor, dia kan fasanya itu adalah minus pi per 2, ketinggalan sebesar 90 derajat. Berarti kita bisa gambarkan fasanya itu posisinya adalah minus pi per 2 relatif terhadap VR. Berarti dia punya selisih sudut gitu ya sebesar 90 derajat. Tapi negatif. Berarti nanti kita gambar diagram fasor untuk kapasitor itu ke bawah. Oke. Nah, ini tegangan untuk kapasitor. Karena dia ada selisih sudut sebesar minus pi per 2. Karena ingat, kalau kita gambar sudut apa, kita gambar lingkaran, sudut yang positif itu kan kalau dia muternya itu dalam jarum jam kan ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya sinyal sinyal lain gitu, yang dia beda fasanya adalah katakanlah 60 derajat. Berarti nanti kita gambar sinyal yang beda fase 60 derajat itu kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Kayak gitu. Jadi tegangan si resistor itu kita jadikan acuan. Kita jadikan acuan dia beloknya seberapa seberapa jauh. Kayak gitu ya. Bergantung sudut beda fasanya. Oke, nah terus tadi yang diminta apa? Tentukan amplitudo tegangan antara titik A dan titik B. Oh, kalau ditanya amplitudo tegangan ya berarti tinggal kita cari resultan dari diagram fasor ini. Nah, kalau kita lihat diagram fasornya itu, resultannya itu kan adalah sama aja. Kan ini bentuknya 90 derajat ya. Si VC-nya ini bisa aku pindah ke kanan. Bisa aku geser sehingga dia nanti membentuk segitiga siku-siku kayak gini. Nah, jadi vektor atau fasor itu digeser-geser nggak apa-apa. Asalkan dia orientasinya nggak berubah. Dalam artian, ya ini kan madepnya ke bawah nih, vertikal ke bawah. VC-nya pas udah aku geser juga tetap vertikal ke bawah, nggak boleh digambar jadi kayak gini. Ini nggak boleh. Jadi orientasinya nggak boleh diubah. Oke. Tapi posisinya boleh. Nah, kalau udah digeser kayak gini, kan aku jadi punya segitiga siku-siku. Sisi apa? Sisi datarnya itu VR, sisi tegaknya VC, maka nanti tegangan totalnya itu adalah sama dengan resultannya, yaitu sisi miringnya ini. Nah, ini tegangan totalnya antara titik A dan B. Nah, kalau kayak gitu berarti buat nyari tegangan totalnya antara titik A dan B, tinggal aku gunakan Pitagoras saja. VR kuadrat ditambah VC kuadrat di akar. Kayak gitu. Yang mana VR itu adalah tegangan yang mengalir pada resistor. Berarti arus maksimumnya dikalikan dengan hambatan dari resistornya, yaitu R. Kayak gitu. Sementara VC itu adalah tegangan yang mengalir pada kapasitor aja. Berarti arus maksimum dikali dengan hambatan dari kapasitornya, yaitu XC. Kayak gitu. Reaktansi kapasitif itu setara dengan hambatan dari kapasitor. Jadi seberapa pengaruh kapasitor untuk menghambat arus AC yang mengalir. Kayak gitu. Ini tinggal kita masukin angkanya.
IM-nya itu tadi 2/5 ya, atau 0,1 ampere, dikali R-nya itu 30, berarti dapat tegangan di resistornya itu adalah 3 volt. Nah, terus kalau XC-nya itu tadi kita dapat adalah 50 ohm. Berarti ini 0,1 dikali 50. Berarti nanti dapat tegangan di kapasitornya adalah sekitar 5 volt. Nah, maka tegangan antara titik AB itu adalah 3 kuadrat ditambah sama 5 kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini 9 ditambah 25. Akar 34. Gitu ya. Akar 34 volt. Nah, kita biarin aja di dalam bentuk akar kalau emang nggak bisa disederhanakan lagi menjadi bentuk desimal atau pecahan yang bagus gitu ya. Oke, nah itu soal yang B-nya. Oke, nah terus bentar, 20 dibagi 50. 20 dibagi 50. Ya benar ya, 2/5. Kan tegangannya adalah 20 volt. 20 dibagi 50, maka hasilnya adalah 2/5. 2/5. Oh, sorry, sorry, sorry. Salah, salah. Salah hitung aku. 20 dibagi 50 itu kan 2/5 ya. 2/5 itu bukan 0,1, sorry. Harusnya 0,4 ya. Aku salah ngitung sini. 0,4. 0,4 ampere. Oke, 0,4 ampere berarti kalau 0,4 ampere berarti ini bukan 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 ini coba deh. Berarti ini 0,4 dikali 30, berarti jadinya berapa? 0,4 dikali 30 itu 12 ya. 12 volt. Terus yang bawahnya ini 0,4 dikali 50. Berarti dapatnya 0,4 dikali 50 itu 20 volt. 20 volt. Gitu ya. 12 volt sama 20 volt. Jadi kalau kita hitung tegangannya antara titik A sama titik C, ya, itu langsung adalah 12 kuadrat ditambah sama 20 kuadrat. Kayak gitu. Nah, 12 kuadrat ditambah 20 kuadrat, berarti ini sama dengan 144 ditambah sama 400 di akar. Berarti sekitar 544 di akar. Nah, ini bisa disederhanain. Cuma kalau misalkan tetap pengen ditulis kayak gini juga nggak apa-apa sih. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang B-nya. Nah, terus yang C-nya, kita ditanya. Tentukan daya rata-rata dari si rangkaian RLC ini. Gitu ya. Nah, daya rata-rata itu bisa kita peroleh dari arus RMS-nya. Gitu ya. Daya rata-rata, daya rata-rata P average gitu ya. Itu dia nilainya bisa diperoleh dari tegangan RMS dikali IRMS gitu ya. Dikali faktor daya. Faktor daya itu adalah R per Z kayak gitu. Nah, tapi bisa juga dituliskan sebagai VRMS. VRMS itu apa? VRMS itu didefinisikan sebagai tegangan maksimum dibagi akar 2 nilainya gitu. Jadi nilai maksimum tegangannya tadi yang berapa? 20 volt dibagi akar 2. Kalau IRMS itu definisinya apa? IRMS juga sama, yaitu nilai maksimum arusnya dibagi sama akar 2. Jadi kalau ada variabel RMS, itu tinggal maksimum dibagi akar 2 aja. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, di sini kan ada faktor daya R per Z ya. VRMS dibagi Z dibagi impedansi itu nggak lain dan nggak bukan adalah nilainya bakal sama dengan arus RMS. Gitu. Ini hukum ohm biasa. Tegangan dibagi sama hambatan, jadinya arus kan ya. Gitu. Nah, berarti daya rata-ratanya itu bisa kita tuliskan juga sebagai IRMS kuadrat gitu
IRMS kuadrat dikali dengan hambatannya dikali R. Gitu. Jadi bebas mau ngitung pakai yang ini atau mau ngitung pakai yang itu tuh sama aja. Gitu ya. Nah, tadi kan kita udah dapat arusnya itu besarnya adalah 0,4 volt 0,4 ampere. Berarti kita dapat IRMS itu adalah 0,4 dibagi sama akar 2. Ya gitu. Nah, terus tadi hambatan R-nya itu kan 30 ohm. Jadi nanti kita dapat 0,4 per akar 2 kuadrat dikali sama 30 ohm. Gitu. Sehingga nanti kita dapat daya rata-ratanya itu adalah 0,4 kuadrat dibagi 2 dikali 30. 0,4 dikuadratin itu kan jadinya 0,16 ya. 0,16 dibagi 2 itu jadi 0,08. 0,08 dikali 30. Berarti 0,8 kali 3. Berarti jadinya adalah 2,4 watt. Nah, ini adalah daya rata-rata dari rangkaian RLC. Jadi ide kuncinya adalah daya rata-rata itu kita harus mencari nilainya itu pakai nilai RMS. VRMS sama IRMS terus kita kali R per Z. R per Z itu apa? R per Z ini adalah faktor daya. Faktor daya. Kayak gitu ya. Dan faktor daya ini yang membedakan antara rangkaian arus AC dengan rangkaian arus DC gitu. Karena kalau di arus DC dia nggak ada faktor dayanya, tinggal daya dikali, tinggal tegangan dikali arus aja. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah nomor 2. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Nah, ini yang nomor 3. Nomor 3 ini adalah problemnya itu terkait dengan gelombang mekanik. Jadi di sini kita punya dua gelombang gitu ya, gelombang berjalan yang memiliki amplitudo dan frekuensi seperti ini. Gitu. Jadi dia dikasih fungsi, oh sorry, dua gelombangnya kita nggak tahu, tapi gelombang gabungannya, gelombang hasil superposisinya kita dikasih fungsinya, yaitu ini, 0,4 meter, itu adalah amplitudonya dikali cos 40 pt dikali sin 5 px. Kayak gitu ya. Nah, terus dua gelombang yang berjalan ini dia punya amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang dan fasa awal yang sama, namun merambat di sebuah tali dengan arah yang berlawanan. Gitu. Sehingga ketika dia bersuperposisi menghasilkan persamaan ini. Tentukan amplitudo dan laju rambat gelombang berjalan tersebut. Nah, jadi awalnya gitu kita punya dua gelombang. Gelombang pertama, misalkan dia jalannya ke kanan, terus gelombang kedua jalannya ke kiri. Tapi dia punya amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan fasa awal yang sama. Cuma arahnya aja berlawanan. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau kita tuliskan fungsi gelombangnya untuk gelombang yang pertama, misalkan dia fungsi gelombangnya A sin kx min omega t ditambah sama suatu fasa awal, kayak gitu. Maka gelombang yang kedua, nanti fungsi gelombangnya itu sama persis bentuknya. A sin kx, tapi plus omega t ditambah sama pi gitu. Sama persis tapi bedanya di sini omega t tandanya positif karena dia jalannya ke kiri. Jadi cuma berlawanan arah aja gitu. Nah, sekarang kita ditanya berapa nih amplitudo dan laju rambat gelombangnya. Dari gelombang yang berjalan tadi berarti nilai A-nya ini berapa? Sama kecepatan rambatnya berapa? Yang mana kecepatan rambat V gitu ya, itu bisa kita cari tahu dari mana? Kita bisa cari tahu dari lambda panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Atau bisa juga dicari pakai omega frekuensi sudut dibagi sama K, dibagi sama bilangan gelombang. Jadi kalau misalkan kita dapat omega atau K, kita bisa dapat lambda dan F, kita bisa dapat kecepatannya V-nya. Nah, nah berarti kita harus cari tahu dulu fungsi gelombang pembentuknya ini, si A, K, omega, dan Pi-nya dapatnya dari mana? Di sini kan yang kita punya itu adalah fungsi gelombang hasil superposisinya. Gitu. Berarti Y1 sama Y2, gitu ya, Y1 sama Y2 itu kita superposisikan dulu. Hasilnya kita sama denganin dengan YR. Karena ini adalah gelombang hasil superposisi ya, resultan ya gitu. Berarti kita tulis dulu YR itu kan di soal adalah 0,4 dikali cos 40 pi T
dikali sin 5px. 5px. Itu YR. Nah, berarti YR itu, karena dia hasil superposisi, maka YR itu sama dengan Y1 ditambah Y2. Gitu. Nah, sekarang kita cari tahu dulu Y1 sama Y2-nya itu gimana bentuknya. Jadi YR sama dengan A sin KX min omega T ditambah fasa awal ditambah A sin KX plus omega T ditambah sama fasa awal. Gitu. Karena yang ini jalannya ke kiri. Gitu ya. Oke, nah kita jumlahkan, ini kan amplitudenya sama ya, sama-sama A, berarti bisa kita keluarkan amplitudenya. Jadi A dalam kurung sin KX min omega T ditambah pi, itu ditambah sin KX plus omega T ditambah sama pi. Nah sekarang aku misalin sudut yang pertama ini, yang sin KX min omega T tambah pi-nya ini aku misalin adalah alfa. Terus sudut yang kedua, yang KX plus omega T tambah pi ini adalah beta. Kayak gitu. Satunya alfa, satunya beta. Jadi persamaan ini bisa aku tulis ulang sebagai A dikali sin alfa tambah sin beta. Jadi sekarang kita punya problem penjumlahan dua fungsi sinusoidal. Nah ingat, berarti kita harus tahu nih rumus untuk ngejumlahin sin alfa tambah sin beta itu apa? Rumus trigonometrinya. Nah itu bisa dicari di Google gitu ya. Nah, sin alfa ditambah sin beta itu hasil penjumlahan trigonometrinya itu adalah 2 dikali sin alfa plus beta per 2 gitu ya. Dikali kosinus alfa min beta per 2. Kayak gitu. Nah, aku saranin rumus ini kalian ingat-ingat dengan baik-baik karena ini bakal berguna banget untuk menjumlahkan dua fungsi sinusoidal. Apalagi kalau kita mainannya gelombang mekanik selalu ketemu sama superposisi, jadi nanti kemungkinan besar rumus ini bakal sering kepake. Kayak gitu ya. Penjumlahan dua fungsi sinusoidal ini. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari alfa plus beta per 2-nya berapa? Sama alfa min beta per 2-nya berapa? Nah, berarti alfa plus beta per 2. Nah, di sini kan alfanya kx min omega t tambah pi. Berarti kx min omega t tambah pi ditambah sama beta. Betanya yang belakang kx plus omega t ditambah pi. Kx plus omega t ditambah pi dibagi 2. Berarti ini jadi kx tambah kx kan 2kx. Pi tambah pi jadinya 2pi. Minus omega t ditambah omega t habis. Berarti nanti tinggal sisa kx 2kx terus 2 plus 2pi dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 kan habis ya. Berarti nanti sisanya itu adalah kx ditambah pi. Kayak gitu. Oke. Nah, ini alfa alfa plus beta per 2-nya. Nah, sekarang kita cari juga untuk yang alfa min betanya. Berarti alfa min beta per 2. Nah, alfa min beta per 2 itu apa? Berarti tinggal kita kurangin aja kan ya. Kx min omega t tambah pi dikurangin kx minus sorry kx plus omega t tambah pi dibagi 2. Berarti ini kx dikurangin kx kan habis. Minus omega t dikurangin minus omega t jadi 2 kali minus omega t. Minus 2 omega t. Pi dikurangin pi, positif pi dikurangin positif pi jadi habis. Berarti tinggal sisa ini aja. Berarti ini tinggal sisa minus omega t aja. Kayak gitu. Nah ini kita masukin ke dalam penjumlahan fungsi trigonometrinya. Berarti nanti kita dapat YR-nya itu adalah A dikali 2 sin KX plus Pi, KX plus Pi dikali cos minus omega T. Kayak gitu. Oke, KX plus Pi ditambah cos minus omega T. Nah, tapi ingat, kosinus itu kan dia merupakan fungsi genap. Artinya minusnya bisa kita buang aja. Karena kalau fungsi genap,
Ingat kita punya sifat minus f dari minus x itu sama, nilainya sama aja kayak fx, nggak ada bedanya. Gitu. Ini fungsi genap. Dan kosinus itu dia merupakan fungsi genap. Ya kan ya? Jadi cos cos 60 derajat sama cos minus 60 derajat itu nilai sama-sama setengah gitu. Makanya kita hilangin aja tanda minusnya itu nggak masalah. Kayak gitu ya. Sehingga nanti kita punya jawaban akhirnya YR itu sama dengan 2A sin KX plus Pi dikali kosinus omega T. Kayak gitu. Nah sekarang tinggal kita cocokin. YR-nya yang dikasih di soal itu kan tadi dia adalah ini kan. YR yang dikasih di soal ini. Aku copy lagi aja. Nah ini. Nah, sekarang kita cocokin. Ini biar biar sama kosinusnya aku pindah ke depan aja. Kosinusnya aku pindah ke depan, sin aku pindahin ke belakang. Biar gampang ngeliat persamaannya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita cocokkan. Di sini kan koefisiennya 2A. Di sini koefisiennya 0,4. Karena persamaan atas harus sama dengan persamaan bawah, maka kita bisa simpulkan 2A itu dia nilainya sama dengan 0,4. Berarti dapat amplitudonya itu adalah sama dengan 0,2 meter. Kayak gitu ya. Sorry, ini 0,4-nya 0,4 meter. Aku lupa. Kasih satuan ya, 0,4 meter. Jadi amplitudonya adalah 0,2 meter. Jadi tinggal kita cocokin aja nih koefisien sama koefisien. Sekarang yang kita cocokin lagi apa? Yang ada di dalam kosinusnya. Yang di atas, yang di dalam kosinus itu kan omega T. Yang di bawah, yang di dalam kosinus itu adalah 40 pi T. Berarti omega T sama dengan 40 pi T. Jadi kita dapat omeganya itu adalah 40 pi radian per second. Kayak gitu. Nah, terus sekarang yang di dalam sin. Yang di dalam sin itu kan yang atas kx ditambah pi. Sementara yang bawah itu adalah 5 pi x. Berarti kalau kita sama denganin, kx tambah pi itu sama dengan 5 pi x. Nah, biar ini bentuknya sama persis, kita ambil pi-nya itu dia nilainya sama dengan nol. Artinya beda fase awalnya itu nol gitu ya. Kan pi itu adalah beda fase awal atau fase awal dari masing-masing gelombang ya. Nah, karena di bawah ini beda fase awal itu nggak ada gitu ya. Jadi cuma 5 pi x saja. Nggak ada ditambah sama sesuatu. Ya berarti bisa kita simpulkan beda fase awal itu nol aja. Jadi nanti kita tinggal punya kx sama dengan 5 pi x saja. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi dari sini kita dapat bilangan gelombangnya K-nya itu adalah 5 pi meter pangkat min satu. Kayak gini. Nah, ini K-nya. Gitu ya. Nah, kan omeganya dapat, K-nya kita dapat juga. Maka kita bisa dapat kecepatan lambatnya, yaitu omega dibagi sama K. Berarti 40 pi dibagi sama 5 pi. Jawabannya adalah 8 meter per second. Kayak gitu ya. Jadi dapat nih amplitudonya 0,2 meter, kecepatan lambatnya adalah 8 meter per second. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Nah, terus yang C-nya, yang B-nya, sorry. Tadi baru yang A ya. Tentukan jarak antara dua simpul yang berurutan. Nah, jarak antara dua simpul yang berurutan itu bisa kita cari dari fungsi gelombang hasil superposisinya yang terakhir ini. Gitu. Nah, di sini kan kita punya fungsi gelombang hasil superposisinya itu adalah YR sama dengan 0,4 dikali sin, sorry, dikali cos, atau sin ya, dikali sin 5 pi x dikali cos 40 pi t. Kayak gitu. Nah, yang kita gunakan untuk mencari simpul itu apa? Yang mengandung variabel x. Karena x itu merupakan posisi di sepanjang talinya gitu. Di sepanjang arah rambat dari gelombangnya. Oke. Jadi yang ada variabel waktunya itu kita buang aja. Gitu. Nggak usah kita anggap. Gitu. Jadi yang kita lihat itu cuma variabel yang ada x-nya aja dan juga konstanta-konstanta lainnya. Nah, variabel yang ada x-nya doang dan juga konstanta-konstanta lain ini yang kita sebut dengan namanya amplitudo totalnya. Amplitudo total dari superposisinya. Gitu.
Jadi amplitudo total itu dia bergantung sama fungsi X saja. Tapi nggak bergantung sama waktu. Karena kalau yang bergantung waktu itu dia merupakan fungsi getarannya. Dia yang menunjukkan terhadap waktu gerakan naik turun talinya tuh kayak gimana. Kayak gitu ya. Oke. Jadi kita lihat dari amplitudo totalnya yaitu 0,4 sin 5px. Oke. Nah, simpul itu bakal terjadi kalau misalkan apa? Kalau misalkan amplitudo gelombangnya nol kan, ya. Kalau misalkan kita punya tali yang diikat di kedua ujungnya gitu. Kan dia bentuknya kayak gini kan, talinya nanti bakal bergerak. Amplitudonya bakal berubah-berubah terhadap posisinya. Gitu. Nah, simpul itu apa? Simpul itu adalah posisi-posisi di mana dia getaran itu nggak kelihatan. Yaitu ketika amplitudenya nol. Nah, ini amplitudonya sama dengan nol. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya simpul. Berarti buat nyari posisi simpul satu, simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, dan seterusnya, maka kita cukup lihat fungsi amplitudonya aja sebagai fungsi X ini, lalu nilainya kita nolkan. Berarti AT sama dengan nol. Jadi nanti kita bakal dapat 0,4 sin 5px itu nilainya sama dengan nol. Atau kita dapat sin 5px, dia nilainya sama dengan nol. Nah, sin berapa yang nilainya nol? Gitu kan. Sin yang nilainya nol itu kan bisa sin nol. Terus sin berapa lagi? Sin 180, sin 360, sin berapa lagi? 540, terus sin eh, 720 dan seterusnya. Pokoknya kelipatan bilangan bulat dari 180 derajat. Jadi ini bisa kita tulis sebagai sin 5px itu sama dengan sin n dikali pi gitu ya. Yang mana n itu bilangan bulat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kelipatan bilangan bulat dari pi. Kan udah sama-sama sin, berarti sudutnya bisa kita sama dengan n. 5px itu sama dengan n dikali pi. Berarti dapat x-nya, posisi simpulnya tadi itu adalah n, pi-nya dicoret dibagi 5 gitu. Berarti jadinya n per 5 kayak gini. Nah, ini adalah posisi dari eh, simpulnya gitu ya. Dengan satuannya itu jaraknya dalam meter. Nah, sekarang kita lihat. Pertanyaan di soal itu adalah jarak antara dua simpul yang berurutan. Dua simpul yang berurutan itu kita bisa pakai, bentar, kok ngelag? Sorry, tadi agak ngelag. Oke, balik ke soalnya. Nah, di sini kan ditanya yang B-nya itu tentukan jarak antara dua simpul yang berurutan. Nah, dua simpul yang berurutan itu bebas, kita mau simpul yang mana aja. Yang penting dia posisinya samping-sampingan. Kayak contoh misalkan simpul N sama dengan nol dan N sama dengan satu, kayak gitu. Berarti tinggal kita masukin N0 sama N1, nanti kita dapat masing-masing posisinya ada di mana. Gitu ya. Dari persamaan posisi simpul yang udah kita peroleh tadi yaitu X sama dengan N per 5. Untuk N sama dengan nol berarti dapat nanti X-nya itu adalah sama dengan nol juga kan ya, 0 meter. Nah, ini adalah posisi simpul yang ke nol. Atau simpul yang paling pertama, pertama banget di ujung kiri gitu. Nah, untuk N sama dengan satu ini adalah simpul yang kedua. Nah, ini letaknya berarti ada, kalau dari persamaan ini adalah di 1/5 meter. Gitu. Nah, jarak antara dua simpul ini tinggal kita selisih aja. Berarti delta X itu sama dengan X untuk N sama dengan satu dikurangin X untuk N sama dengan nol. Berarti dapat jawabannya adalah 1/5 dikurangi nol, yaitu sama dengan 1/5 meter. Atau sekitar 0,2 meter. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah jarak antar kedua simpul yang saling berdekatan. Jadi kita harus cari tahu dulu gimana bentuk persamaan posisi dari simpul-simpulnya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, terus eh, selanjutnya yang C-nya, tentukan laju getar partikel tali di X sama dengan 0,6 pada saat T sama dengan 1/240 second. Nah, ini kita harus sedikit hati-hati, gitu ya. Laju getar partikel dengan laju rambat gelombang itu adalah hal yang berbeda. Kalau laju rambat gelombang, kalau laju rambat gelombang, itu tadi bisa kita cari dengan cara gimana? Dengan cara kita menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F. Atau omega dibagi K.
Nah, ini adalah laju rambat gelombang. Tapi kalau yang ditanya adalah laju getar dari partikel, itu berarti kita menggunakan persamaan persamaan fungsi gelombangnya. Laju getar, V getar gitu ya, aku kasih nama. Itu adalah sama dengan dy per dt. Jadi turunan dari fungsi gelombangnya terhadap waktu. Karena ini menunjukkan dia di sumbu Y, dia naik turunnya gimana sih si gelombang itu. Kayak gitu. Nah, berarti tinggal kita gunakan fungsi fungsi gelombang hasil superposisinya aja. Yaitu d per dt dari 0,4 sin 5 pi x dikali kosinus 40 pi t. Kayak gitu. Nah, di sini kita turunkannya cukup terhadap waktu aja. Jadi sebenarnya ini turunan bukan bukan cuma d per dt ya, tapi do per do t. Turunan parsial terhadap waktu. Kita menurunkannya terhadap waktu aja. Nah, di sini yang ada fungsi waktunya kan cuma kosinus saja. Berarti yang selain kosinus itu bisa keluar dari turunan. Berarti laju getar itu sama dengan 0,4 sin 5 pi x dikali d per dt dari kosinus 40 pi t. Kayak gitu ya. Nah, kosinus 40 pi t kalau diturunkan jadinya adalah sama dengan 0,4 sin 5 pi x dikali turunan dari kosinus kan adalah minus sinus ya. Min sin 40 pi t dikali sama ini yang nempel sama t-nya siapa? 40 pi. Berarti dikali sama 40 pi. Kayak gitu. Jadi kita dapat kecepatan getarnya 40 kali 0,4 berarti jadinya 16 pi dikali sin 5 pi x. Oh ya, ini ada minusnya, minusnya ke depanin. Dikali sin 40 pi dikali t. Kayak gitu. Oke. Nah, terus tinggal kita masukin tadi untuk t dan x yang diinginkan. Jadi kan dia dimintanya t-nya 1/240 detik gitu ya. Ketika t-nya segini. Dan ketika x sama dengan 0,6. Berarti masukin aja. Ketika t-nya 1/240 second dan x-nya adalah 0,6 meter. Berarti masukin ke sini, nanti kita dapat kecepatan getarnya minus 16 pi dikali sin 5 pi dikali 0,6 gitu ya. Dikali sin 40 pi dikali 1/240. 40 dibagi 240 itu kan 6 ya. Ya, 1/6 sorry. 1/6 pi itu sama aja kayak 30 derajat. Gitu ya. 5 pi dikali 0,6 itu hasilnya adalah 3 pi. Berarti dari sini kita bisa dapat kecepatan getarnya. Kecepatan getarnya adalah minus 16 pi dikali sin 3 pi gitu ya. Dikali sin pi per 3. Nah, sin 3 pi. Ingat sinus kalau misalkan dia kelipatan bilangan bulat dari pi, nilainya itu adalah 0. Nilainya ini adalah 0. Gitu ya. Jadi otomatis karena sin 3 pi itu nilainya 0, maka kecepatan getarnya pada posisi dan waktu yang dispesifikkan tadi, itu dia nilai kecepatan getarnya adalah 0 meter per second. Jadi di situ dia lagi nggak bergetar. Atau kita bisa bilang bahwa titik ini adalah sama dengan ininya, sama dengan simpulnya. Gitu ya. Ini adalah simpul. Karena dia nggak bergetar. Kayak gitu kurang lebih. Oke, ini nomor 3 tentang gelombang mekanik. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, nah ini ada nomor 4 tentang interferensi dan difraksi. Jadi di sini kita punya percobaan celah ganda yang interferensi celah ganda. Jadi ada dua celah gitu. Nah, terus ada cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer yang dilewatkan pada dua buah celah sempit. Yang kemudian polanya itu diamati pada layar yang letaknya 10 meter dari celah. Oke. Jadi kita punya panjang gelombang cahaya yang digunakan itu adalah 600 nanometer. Jaraknya adalah 10 meter dari celah gitu ya, si layarnya.
Terus pola interferensi terang, pola terang yang berurutan itu dia punya jarak 4 cm satu sama lain. Jadi selisih posisi antara pola terang satu sama pola terang berikutnya gitu ya, itu 4 cm. Nah, ditanya untuk yang A ini tentukan jarak antar celah. Oke. Nah, jadi jarak antar celah karena yang kita gunakan atau kita amati di sini adalah interferensi celah ganda, maka kita cukup gunakan syarat terang dari percobaan celah ganda, yaitu D sin theta sama dengan N dikali lambda. Ini. Yang mana sin tetanya ini bisa kita ganti jadi Y per L. Yang mana Y ini, kalau kita punya ini celah gitu ya, ini celah, ini layar, nah ini pusat layarnya. Nah Y itu adalah jarak dari pusat layar ke titik terang atau titik gelap yang pengen kita amati. Nah itu Y-nya. Gitu ya. L itu jarak dari pusat celah ke pusat layar. Nah jadi kita punya persamaan dy per L sama dengan N dikali lambda. Oke. Atau kita punya D sama dengan N lambda dibagi N lambda L dibagi Y. Nah, kalau kita ingin mencari, jangan jangan kayak gini deh. Kita bikin Y sama dengan aja. Y sama dengan N lambda L dibagi D. Kayak gitu. Nah, di sini kan kita ingin mencari nilai D-nya itu berapa. D itu adalah jarak antar celah. Jarak antar celah. Kita ingin mencari jarak antar celah yang diketahui dengan data yang diketahui di soal itu adalah jarak antara dua titik terang yang berurutan, yaitu 4 cm. Berarti Y1 sama Y2. Nah, sekarang kita ambil aja N sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Karena ini adalah dua titik terang yang saling berurutan. Atau bisa juga N sama dengan 0 atau N sama dengan 1. Jadi terang ke 0 dengan terang pertama. Kalau di sini aku contohin dari terang pertama ke terang kedua. Kalau masukin N-nya 1 berarti Y-nya itu kan jadi lambda L per D. Kalau masukin Y-nya 2 berarti jadi 2 lambda L per D. Nah selisih jaraknya, jarak antara terang satu sama terang 2 berarti Y2 dikurangi Y1. Berarti 2 lambda L per D dikurangi lambda L per D. Atau kita dapat nanti lambda L per D. Berarti nanti D-nya itu bisa kita dapat adalah lambda L dibagi sama delta Y. Kayak gitu. Tinggal masukin angka-angkanya. Ini 600 kali 10 pangkat min 9 meter. Gitu ya. L-nya itu tadi 10 meter, berarti 10 meter dibagi sama delta Y-nya itu 4 cm. Ya kan ya? Ya 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Ya gitu. Berarti dari sini kita dapat 600 kali 10, 6.000. 6.000 kali 10 pangkat min 3, berarti 6 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 2-nya naik ke atas jadi 100, 100 dibagi 4, 25. 25 kali 6 berapa? 25 kali 6 kali 10 pangkat min 6. Kayak gitu. 33, 12, 15 ya. Berarti 150 kali 10 pangkat min 6. Atau bisa kita tulis sebagai, ini meter ya. Meter, berarti bisa kita tulis sebagai 150 mikrometer. Nah ini jarak antar celahnya. Kayak gitu. Oke? Nah itu untuk soal yang A. Jadi ini intervensi celah ganda. Nah, kalau soal yang B sama C itu udah beda kasus lagi. Sekarang interferensi yang terjadi di soal B dan C ini adalah interferensi untuk lapisan tipis. Nah, di sini kita punya suatu lapisan tipis yang ketebalannya itu adalah 2,7 mikrometer dan indeks biasnya adalah 1,5. Nah, terus si lapisan tipis ini dia ditempatkan persis di depan celah bawah. Sebuah gelas transparan tipis di celah bawah, oke. Nah, terus keberadaan gelas tipis ini dia menyebabkan lasernya memiliki beda fasa ketika memasuki celah. Oke. Tentukan sudut beda fasa antara laser yang memasuki celah atas dan celah bawah akibat adanya gelas.
Terus tentukan jarak antara dua terang yang berurutan sekarang. Oke, jadi kayak gini kasusnya. Ternyata masih berhubungan antara soal A dan B. Cuma sekarang kan kita punya dua celah nih. Kita punya dua celah. Nah, celah atas itu dibiarin aja kosong nggak ada apa-apa. Tapi celah yang bawah sekarang kita kasih gelas di depannya. Yang ketebalan gelasnya adalah 2,7 mikrometer. 2,7 mikrometer, gitu ya. Terus dia punya indeks bias n sama dengan, gitu ya. Indeks biasnya n sama dengan 1,5. Nah, keberadaan celah tipis ini itu nanti bakal menyebabkan cahaya yang lewat ke celah bawah, gitu ya. Cahaya yang lewat ke celah bawah. Katakan ini ada cahaya yang lewat ke celah atas, kayak gitu. Terus ini ada cahaya yang lewat ke celah bawah. Nah, cahaya yang lewat ke celah bawah ini dia bakal mengalami beda fasa. Akibat apa? Akibat adanya lapisan tipis ini, gitu. Nah, kalau misalkan kita punya lapisan tipis dengan ketebalan tertentu, gitu ya. Ketika ada cahaya yang melewati lapisan tipis ini, maka akan terjadi perubahan fasa. Perubahan fasanya gimana? Perubahan fasa yang pertama itu terjadi akibat pemantulan. Oke. Jadi ketika dia masuk ke perbatasan antara permukaan, ini sebagian cahayanya ada yang diteruskan, sebagian cahayanya lagi itu ada yang dipantulkan. Ini aku kasih label. Misalkan cahaya yang datang itu cahaya satu, yang diteruskan cahaya dua, yang dipantulkan cahaya tiga. Oke. Nah, di sini yang kita perhatikan itu adalah cahaya satu sama cahaya dua aja. Karena nanti cahaya tiga yang nggak bakal ngaruh apa-apa, dia kan cuma dipantulin aja. Gitu. Jadi nanti yang bakal berinterferensi di layar itu adalah cahaya dua sama cahaya dari lubang yang pertama, lubang yang atas. Kayak gitu ya. Oke, jadi nanti cahaya yang kedua ini nanti bakal diteruskan lagi ke udara lagi. Gitu. Sementara dari lubang yang atas ini ada cahaya juga. Nanti cahaya, misalkan cahaya 4 gitu ya. Nanti cahaya keempat dan cahaya dari lubang satu, lubang atas gitu ya. Itu bakal berinterferensi. Nah, tapi ketika apa sih namanya? Ketika si cahaya itu melewati lapisan tipis ini dengan ketebalan T gitu ya. Yang mana T-nya itu adalah 2,7 mikrometer, itu nanti bakal terjadi perubahan panjang lintasan cahaya. Gitu. Jadi nanti ada perubahan panjang lintasan cahaya, delta X kita nyebut namanya. Nah, perubahan panjang lintasan cahaya ini nanti bakal menimbulkan beda fasa. Yang mana sudut beda fasa totalnya akibat perubahan panjang lintasan ini itu adalah bilangan gelombang dikalikan dengan delta X. Kayak gitu ya. Bilangan gelombang itu 2pi dibagi lambda. 2pi dibagi panjang gelombang. Tapi hati-hati, panjang gelombang itu adalah panjang gelombang dari gelombang yang ada di dalam lapisan ini. Gitu ya. Jadi panjang gelombang di udara sebelum dia masuk ke dalam lapisan ini itu kan adalah 600 nanometer. Pas dia keluar ke udara lagi itu panjang gelombangnya 600 nanometer. Tapi ketika di dalam sini panjang gelombang itu bakal berubah karena terjadi pembiasan, gitu ya. Oke. Nah, selisih panjang lintasan ketika dia lewat lapisan ini itu sama aja kayak ketebalan dari lapisannya. Berarti delta X-nya nilainya sama dengan si T-nya ini. Delta X-nya sama dengan T, yaitu sama dengan 2,7 mikrometer. Kayak gitu. Berarti perubahan fasanya itu bakal terjadi karena panjang gelombangnya berubah. Akibat dia terjadi pembiasan tadi. Kayak gitu ya. Nah, panjang gelombang, sorry, bilangan gelombang, sorry, pembiasan itu bisa kita cari perubahan panjang gelombangnya dari definisi indeks bias. Indeks bias itu kan definisi adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa atau di udara gitu ya, dibagi sama kecepatan cahaya pada suatu medium gitu. Nah, yang mana kecepatan cahaya pada ruang hampa itu adalah frekuensi dikali panjang gelombang pada ruang hampa. Aku kasih lambang lambda 0. Itu panjang gelombang di ruang hampa. Ini panjang gelombang di vakum gitu ya. Vakum atau udara, ruang hampa atau udara.
Sementara ketika si cahaya itu memasuki suatu medium, kecepatannya bakal berubah. Tapi frekuensinya tetap. Jadi frekuensinya sama, kecepatannya berubah, panjang gelombangnya juga berubah. Jadi lambda aksen. Lambda aksen ini panjang gelombang di dalam medium. Gitu ya. Jadi kalau kita gabungin persamaannya, indeks bias itu sama dengan F dikali lambda nol dibagi F dikali lambda aksen. Nah kan F-nya sama nih. Mau di udara ataupun di dalam suatu medium, F-nya sama nggak berubah. Maka F-nya kita coret. Jadi nanti kita dapat lambda aksen. Itu dia nilainya sama dengan lambda nol dibagi N. Gitu. Panjang gelombang di vakum dibagi sama indeks bias mediumnya. Kayak gitu ya. Dari sini kita bisa dapat K aksen ya. Bilangan gelombang yang ada pada dalam medium tadi. Berarti 2pi dibagi lambda aksen. 2pi dibagi lambda nol per N. Nah, N-nya bisa naik ke atas. Jadi K aksen itu adalah N dikali 2pi per lambda nol. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat nih sudut beda fase akibat dia lewat medium tadi. Yaitu K aksen dikali delta X. Yaitu 2pi gitu ya. Dibagi lambda nol dikali N dikali delta X itu sama dengan ketebalan lapisannya yaitu T. Gitu ya. Tinggal dimasukin angkanya. Berarti perubahan fasanya adalah 2pi dibagi 600 kali 10 pangkat min 9 gitu ya. Dikali indeks biasa 1,5 dikali ketebalan lapisannya adalah 2,7 mikrometer. Berarti 2,7 kali 10 pangkat min 6 meter. Nanti jawabannya kalau dihitung itu sekitar berapa nih? 2pi dikali sekian dikali sekian. Enggak, kita hitung. Ya tinggal dihitung aja lah ya, angkanya berapa. Yang jelas ini adalah perubahan fasa akibat dia ngelewatin si siapa sih tadi namanya? Ketika dia ngelewatin lapisan tipis tadi. Nanti satuannya itu dalam pi, sorry dalam radian, gitu ya. Sekian pi radian, kayak gitu. Nah ini perubahan fasa dari gelombang yang lewat celah bawah. Jadi kita kasih nama delta psi dari celah bawah, gitu ya. Sementara untuk cahaya yang lewat celah atas, itu kan dia sebenarnya di sini nggak ada apa-apa kan ya. Tapi tetap aja ada selisih panjang lintasan sebesar sebesar T tadi, sebesar ketebalan lapisannya. Jadi anggap aja di sini ada lapisan yang ketebalannya sama, yaitu 2,7 mikrometer. Tapi lapisannya itu terbuat dari udara. Gitu ya. Jadi kita hitung juga panjang lintasan apa beda fase akibat panjang lintasan cahaya yang lewat udara di atas ini. Gitu. Kalau cahaya yang lewat udara berarti delta psi udara itu tinggal sama dengan panjang gelombang apa bilangan gelombang di udara dikali delta x saja. Yaitu 2pi per lambda, 2pi per lambda 0 dikali dengan delta x-nya itu sama dengan T, sama dengan ketebalan lapisannya. Berarti 2pi dibagi 600 kali 10 pangkat min 9 dikali sama 2,7 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, satuannya nanti radian juga ya. Nah, terus beda fasa antara celah atas sama celah bawah, beda fasa total gitu ya. Itu sama aja kayak beda fasa celah atas, beda fasa celah, sorry, beda fasa celah bawah dikurangin sama beda fasa celah atas. Kayak gitu. Jadi jawaban yang kita peroleh dari sini tinggal kita selisihin sama yang ini. Kayak gitu. Nanti hasilnya dalam radian juga. Nah, tinggal hitung aja nih jawabannya berapa. Gitu ya. Oke. Nah, ini untuk mencari beda fasanya. Nah, terus kalau yang C-nya, itu tentukan jarak antara dua terang yang berurutan sekarang. Nah, jarak antara dua terang yang berurutan sekarang itu bakal berubah. Bakal berubah kenapa? Karena tadi terjadi beda fase tambahan.
gitu ya. Nah, nah beda fasa yang sorry, beda fasa beda fasanya bakal berubah karena ini, karena tadi yang apa cahaya yang lewat celah bawah dia bakal ini bakal apa sih namanya? Bakal menempuh lintas panjang gelombangnya bakal berubah karena pembiasan. Sementara cahaya yang lewat celah atas dia panjang gelombangnya nggak berubah sama sekali. Jadi nanti kita bakal punya suatu beda fasa total. Oke. Nah, perubahan beda fasa total ini bakal menyebabkan nanti posisi gelap terangnya itu bakal bergeser. Kayak contoh misal ketika kita punya kasusnya celah atas sama celah bawah itu nggak ada ininya, nggak ada selisih panjang lintasannya, gitu ya, nggak ada selisih panjang lintasannya. Maka misalkan pola gelap terangnya tuh kayak gini, ini terang, ini gelap, terus ini terang lagi, yang terang itu yang aku garis-garisin. Misalkan jaraknya itu adalah Y. Tapi sekarang ketika si celahnya itu aku kasih lapisan tipis, posisi gelap terangnya itu bakal bergeser sedikit. Jadi misalkan ini terang pusat, ini gelap. Nanti terang terang berikutnya lagi itu jadi misalkan jadi lebih jauh. Oke. Jadi lebih jauh kayak gini. Jadi jaraknya lebih lebar. Apa sih? Posisinya lebih lebar. Tapi jarak antara terang pertama sama terang kedua itu nggak berubah, gitu ya. Nah, itu bisa kita buktikan dari apa? Bisa kita buktikan dari kita kita cari aja sekarang persamaan superposisi dari gelombang totalnya. Jadi misalkan cahaya yang lewat celah atas itu kita bentuk persamaan gelombangnya adalah A sin kx min omega t ditambah sama suatu beda fasa. Beda fasanya gimana? Misalkan si pesi tadi, pesi untuk celah atas, kayak gitu ya. Terus untuk yang bawah itu berarti A sin kx min omega t ditambah delta pesi untuk celah bawah, kayak gitu ya. Nah, tapi karena celah bawah sama celah atas dia ada jaraknya, kan dia terpisah sejauh jarak 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 D tadi ya. Celah atas sama celah bawah itu ada jarak pisahnya sejauh D. Maka ini ditambah lagi sama beda fasa akibat jarak pisahnya itu, yaitu K delta R. Di mana delta R-nya ini bisa kita tulis sebagai D sin theta. Jadi ini bisa aku tulis sebagai K dikali D sin theta. Nah, ini dapat D sin theta dari mana? Dari asumsi ini. Kalau misalkan ini posisi pusat layar saling bersesuaian, gitu ya. Terus misalkan kita pengen melihat eh, celah pertama apa terang pertama di sini, maka pasti nanti si terang pertama itu terhadap pusat layar bakal membentuk sudut theta kan, gitu. Kalau misalkan ini jaraknya adalah L, maka kita bisa dapat nilai dari tangan tetanya itu adalah Y per L. Tapi sudut tetanya itu kecil banget di bawah 10 derajat. Sehingga nanti nilai sin tetanya itu bakal sama dengan nilai tangan tetanya, yaitu sama dengan Y per L. Dan akibatnya apa lagi? Akibatnya kalau tetanya kecil banget, cahaya yang keluar dari celah atas sama celah bawah itu bakal sama semua, gitu. Jadi sudutnya ini bakal sama semua. Ini juga teta, juga teta. Jadi nanti ini bakal ngebentuk segitiga siku-siku di sini. Yang selisih panjang lintasan yang bawah ini, alas dari segitiganya. Kalau ini D, terus ini sudutnya teta, maka ini adalah D sin teta. Kayak gitu. Oke. Nah, ini tinggal kita jumlahin keduanya. Atau ini dihapus juga nggak apa-apa. Dihapus, jadi kita gabungin menjadi suatu beda fasa total. Jadi yang bawahnya itu ditambah K dikali D sin teta, ditambah sama beda fasa total tadi. Yang udah kita hitung di awal. Nah, itu juga nggak masalah. Nah, ini kan penjumlahan dua fungsi sinus ya. Berarti tinggal kita jumlahin. Hasilnya itu adalah suatu fungsi gelombang total, yaitu 2A dikali sin alfa plus beta per 2. Yang atas ini alfa, yang bawah itu beta. Alfa plus beta per 2 berarti kan jadinya Kx minus omega t ditambah Kd sin theta ditambah
delta psi total. Ini per 2, ini per 2. Gitu. Tinggal jumlahin aja atas tambah bawah dibagi 2. Hasilnya pasti kayak gini. Dikali kosinus atas kurang bawah dibagi 2. Kx dikurangin Kx habis. Omega T kurang Omega T habis. KD sin theta enggak dikurangin 0, KD sin theta. Delta psi dikurangin 0, delta psi. Tapi dibagi 2. Berarti KD sin theta ditambah delta psi total per 2. Gitu. Oke. Nah, terus ingat tadi yang masih ada Kx atau masih ada omega t-nya itu adalah fungsi getar. Berarti kita lihat sekarang amplitudo totalnya aja. Yang mirip-mirip sama yang di kasus gelombang mekanik tadi. Nah, amplitudo totalnya itu adalah yang ini. 2A sama yang nggak mengandung yang nggak mengandung omega t. Berarti 2A dikali cos KD sin theta plus beda fasa total dibagi 2. Kayak gitu. Oke. Nah, terus amplitudo totalnya ini kita kuadratkan. Kenapa kita kuadratkan? Karena ingat, nilai kuadrat dari amplitudo suatu gelombang elektromagnet atau cahaya itu setara dengan intensitas dari cahayanya. Kayak gitu. Nah, kita pengen tahu dia polanya gelap atau terang gimana? Kita lihat dari fungsi intensitasnya. Intensitas itu kan menyatakan jumlah cahaya. Kalau nggak ada cahaya atau gelap, ya berarti intensitasnya nol. Kalau dia terang, berarti intensitasnya maksimum. Berarti ini intensitas total sama dengan 4 kali 2 kuadrat kan jadi 4 ya. 2 kali A kuadrat, 4 kali A kuadrat itu intensitas maksimum, dikali cos kuadrat, KD sin theta, ditambah delta psi total per 2. Kayak gitu. Nah, kita pengen cari posisi dua terang yang berurutan. Nah, sekarang kalau kita lihat fungsi intensitas ini bergantung sama fungsi kosinus kuadrat. Oke, fungsi kosinus kuadrat. Nah, nilai kosinus posisi terang, terang itu bakal terjadi kalau misalkan nilai fungsi kosinus kuadrat ini dia nilai maksimum. Cos kuadratnya max. Nah, nilai kuadrat dari kosinus kuadrat kan itu sama dengan 1 ya. Berarti kita bikin kosinus kuadrat ini dia nilainya sama dengan 1. Kosinus kuadratnya dia nilainya sama dengan 1. Atau sama dengan kosinus kuadrat berapa yang hasilnya 1. Kosinus kuadrat dari kelipatan bilangan bulat pi. Gitu ya. Kan kosinus kuadrat 0 dia 1. Kosinus kuadrat pi dia 1 juga. Kosinus kuadrat 2 pi dia 1 juga. N itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita bisa samain ini sudut yang di dalamnya. Berarti KD sin theta ditambah delta psi total per 2 itu dia sama dengan N dikali pi. Atau kalau duanya dipindahin ke kanan jadinya 2 kali NP. Kayak gini. Nah, K-nya itu bisa kita ganti jadi 2 pi per lambda. Terus D-nya itu bisa kita ganti, sin tetanya itu bisa kita ganti jadi Y per L. Gitu ya. Kayak di soal yang A, sin tetanya kita ganti jadi Y per L. Berarti di sini kita dapat 2 pi per lambda dikali Y per L dikali D, sorry, ditambah perubahan fasa total tadi akibat selisih panjang lintasan dikali sama dengan 2 NP. Berarti nanti kita dapat persamaan untuk Y-nya. Persamaan untuk Y-nya itu adalah 2 NP dikurangin beda fasa total dikali lambda L dibagi 2 pi dikali D. Kayak gitu. Nah, ini adalah posisi dari terang. Oke. Posisi dari terang. Kalau kita masukin n sama dengan 0 berarti terang ke 0. Kalau masukin n sama dengan 1 berarti terang ke 1 dan seterusnya. Pokoknya posisi dari terang. Nah, ingat kalau kita pengen cari posisi dari dua terang yang berurutan berarti masukin aja n sama dengan 0 dan n sama dengan 1. Kalau dimasukin n yang 0 berarti kan y 0 kita dapat adalah minus beda fasa total
lambda L per 2 pi D. Kalau N-1 berarti Y1 sama dengan 2N, 2 pi dikurangin beda fasa total dikali lambda L per 2 pi D. Kayak gitu. Nah, jarak antara dua terang yang berurutan berarti sama aja kayak selisih Y1 sama Y0. Berarti delta Y. Delta Y itu adalah Y1 dikurangin Y0. Kayak gitu. Nah, berarti ini adalah 2 pi dikurangin delta psi total lambda L per 2 pi D dikurangin delta psi total dikali lambda L per 2 pi D. Kayak gitu. Berarti apa sih namanya? Selisih jaraknya antara antara siapa? Antara cahaya antara terang satu sama terang ke nol itu tinggal kita kurangin aja. Yang suku ini dikurangin sama ini kan habis ya. Jadi tinggal sisa suku yang depannya aja. 2 pi dikali lambda L per 2 pi D. 2 pi dibagi 2 pi 1 kan ya. Berarti lambda L per lambda L per D. Yang mana lambda L per D itu kan sama aja kayak jawaban sebelumnya. Ya kan ya? Kalau kita masukin lambdanya 600 nanometer, L-nya 10 meter, dan D-nya 2,7 meter. 2,7 mikrometer. Oke. Sorry, bukan 2,7 mikrometer. D-nya tadi yang diperoleh di soal yang A. D-nya tadi di soal yang A itu kita dapat 150 mikrometer. Berarti nanti pasti dapat delta delta Y-nya atau jarak antara dua terang yang berurutan itu dia nilainya sama dengan 4 cm gitu. Artinya apa? Artinya meskipun kita kasih lapisan tipis di celah yang bawah itu jarak antar jarak antar terangnya jarak antara dua terang yang berurutan itu nggak berubah. Jarak antara dua terang yang berurutan itu tidak berubah. Tidak berubah. Kayak gitu. Nah, kesimpulannya ini. Kayak gitu. Jadi, posisi dari masing-masing terangnya Y0 sama Y1-nya bisa aja geser. Tapi deltanya itu tetap nggak berubah sama sekali. Kayak gitu ya. Nah, ini pembuktiannya. Agak panjang ya, pembuktiannya doang. Oke, itu soal nomor 4. Sekarang kita ke soal terakhir nomor 5. Nah, ini soal yang terakhir tentang efek fotolistrik. Jadi kita pada suatu percobaan efek fotolistrik, kita punya kepingan logam sodium gitu ya. Yang dia punya potensial penghentinya, V stopnya, itu adalah 1,85 volt. Nah, terus dia disinari oleh panjang gelombang 300 nanometer. Ketika panjang gelombangnya 300 nanometer, kita dapat potensial penghentinya V stopnya itu 1,85. Tapi ketika panjang gelombangnya diganti sama suatu nilai lambda yang kita nggak ketahui berapa, ya, potensial stopnya itu berubah. Jadi tinggal sisa 0,82 volt. Nah, di sini diketahui konstanta Planck itu dia nilainya adalah kalau dalam joule second ya, itu 6,59 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Terus muatan elementer itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Dan laju cahaya di ruang hampa itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, berapa panjang gelombang lambda yang kedua nih? Yang bisa menghasilkan si potensial stop lambda tadi. Bisa menghasilkan potensial stop 0,82 tadi. Nah, ini bisa kita cari menggunakan persamaan efek fotolistrik aja. Efek fotolistrik itu kan persamaan adalah energi kinetik maksimum elektron itu sama dengan energi foton yang disinarin ke logamnya dikurangin sama fungsi kerja logam. Yang mana energi fotonnya ini bisa kita ganti jadi Hc per lambda. Gitu. Dan energi kinetik maksimum elektron itu bisa kita ganti jadi E besar muatan elementer dikalikan dengan potensial stopnya. Kayak gitu. Nah, di sini kan kita punya dua nilai potensial stop. Jadi kita masukin untuk potensial stop 1
dia nilainya adalah HC per lambda satu dikurangin pi. Untuk potensial stop yang kedua, dia HC per lambda 2 dikurangin pi. Yang pengen kita cari ini adalah lambda 2. Sementara fungsi kerja logam pi itu nilainya bakal selalu sama. Ya. Nah, ini tinggal kita eliminasi aja. Berarti nanti dapat E dikurangin E dikali V1 min V2 sama dengan HC per lambda satu dikurangin HC per lambda 2. Kayak gitu. Nah, yang kita cari kan lambda 2. Berarti HC per lambda 2 itu sama dengan HC per lambda satu dikurangin E dikali V1 min V2. Kayak gitu ya. Berarti nanti dapat lambda 2 itu adalah HC dibagi dibagi ini, dibagi semuanya. HC dibagi HC per lambda satu dikurangin E dikali V1 min V2. Tinggal dimasukin aja nilai-nilainya. Lambda satunya berapa, V1-nya berapa, V2-nya berapa, E-nya berapa, HC-nya berapa. Nanti bakal dapat lambda satunya itu jawabannya sekitar 400 nanometer. Gitu ya. Kalau dihitung, coba aja hitung sendiri. Kayak gitu. Nah, terus yang B-nya, kita ditanya sekarang. Yang B-nya itu tentukan fungsi kerja logam dari sodiumnya, W0. Nah, W0 itu sama sama di sini aku pakainya lambangnya pi ya. Ini adalah fungsi kerjanya. Dia sama aja. Nah, buat dapat fungsi kerja logam, kita gunakan aja panjang gelombang sama V stop yang udah diketahui. Kayak misalkan aku pakainya lambda satu sama V1. Berarti kan E dikali V1 sama dengan HC per lambda satu dikurangin pi. Berarti pi sama dengan HC per lambda satu dikurangin E dikali V1. Gini. Nah, tinggal hitung aja nilainya. Masukin H-nya berapa, C-nya berapa, lambda satunya tadi 300 nanometer, V1-nya itu tadi berapa? Sekitar 1,85 volt. Nanti dapat nih fungsi kerja logamnya. Fungsi kerja logamnya itu sekitar, kalau dalam elektron volt ya, itu 2,27 elektron volt. Kayak gitu. Oke. Nah, terus yang C-nya, bagian terakhir, itu ditanya berapa panjang gelombang ambang atau panjang gelombang cut off dari si efek fotolistrik tadi untuk logam sodiumnya. Nah, panjang gelombang cut off dari si sodium itu bisa kita cari dari fungsi kerjanya. Fungsi kerja itu kan bisa kita definisikan sebagai konstanta Planck dikali frekuensi cut off atau konstanta Planck dikali C dibagi lambda cut off-nya. Berarti lambda cut off atau atau panjang gelombang ambang tadi itu adalah HC dibagi fungsi gelombang. Nah, ini tinggal dimasukin kan tadi kita punya fungsi gelombangnya itu sorry, bukan fungsi gelombang, fungsi fungsi logam, fungsi kerja logam. Fungsi kerja logamnya 2,27 elektron volt. Berarti masukin H dan C-nya itu dalam elektron volt. Nanti dapat panjang gelombang cutoff-nya itu sekitar 545 nanometer. Jadi tinggal dihitung aja. Kayak gitu ya. Oke, jadi kira-kira ya udah habis ya soalnya untuk eh, pembahasan kali ini.